masih terus terjadi. Kita udah punya undang-undang, tadi dikatakan sudah ada gugus tugas. Dan berbagai institusi. Menurut Romo, kenapa masih terjadi kalau semua itu udah ada? Gak apa-apa Romo, belak-belakan aja. Ini wajahnya udah kayak masih memikirkan gimana cara memfilter. Gak usah Mo. Ayo Mo, ini sesama kita kawan-kawan dan rekan-rekan dan banyak institusi di sini yang kalau mereka perlu berkolaborasi seperti tadi Pak Enggar sampaikan, mereka harus tahu the real truth. Baik, terima kasih Kak Sarah. Kalau menurut saya ya, mengapa terus terjadi ya? Padahal undang-undang udah ada, instrumen-instrumennya banyak banget, lembaga-lembaga yang peduli dan macam-macam. Saya kira yang paling penting adalah, tadi Kak Sarah juga ada nyinggung ya, ini bukan soal kasus, tapi ini soal manusianya. Jadi bukan soal satu masalah TPPO ke masalah TPO lain, tapi masalah cara pandang kita juga. Saya kira yang gagal di antara kita harus jujur dan rendah hati mengakui bahwa memang kita bukan saja gagal secara hukum dan membangun sistem yang... Maksudnya gagal gimana Mo? Dalam arti tadi, banyak hal sebenarnya di lapangan yang kami harapkan itu misalnya aparat bisa bekerja lebih dari yang kita harapkan, tapi dalam banyak hal itu tidak terjadi. Contoh, pelaku-pelaku yang ditangkap hanya pelaku-pelaku lapangan, belum menyasar lagi pelaku-pelaku utama. Contoh lagi misalnya, sistem-sistem teknologi yang sekarang berkembang menjadi sarana yang dipakai oleh para mafia, katakanlah seperti itu, belum mampu juga ditembus oleh kita, pemerintah, negara. Kita sangat tidak mampu juga membatasi, kita tidak punya real time monitoring terhadap misalnya tawaran-tawaran pekerjaan yang setiap hari juga sangat luar biasa masifnya. Sehingga korban itu sekarang semakin tidak tahu lagi kemana lagi mereka harus mengadu, bagaimana lagi mereka harus bisa memfilter ini lagi, tidak bisa. Jadi menurut saya banyak hal, tapi yang jauh dari seperti itu adalah kegagalan kita menjaga martabat manusia. Itu sih menurut aku. Selama kita belum punya perspektif terhadap menganggap ini sebagai kasus dan tidak melihat ini sebagai sebuah persoalan kemanusiaan, saya kira perdagangan orang akan mencari terus jalannya. Dan itu yang terjadi sekarang, terus cair. Dia akan mulai dari masalah Mbak Endang, sekarang dia akan menemukan cara baru dengan teknologi, dan dia akan terus mencair terus dan beradaptasi, dan dia mencari jalan-jalan baru untuk mengeksploitasi orang. Selama ada orang atau masih banyak orang yang menganggap manusia itu adalah komoditas, maka perdagangan orang akan selalu ada, Kak.